Yo up people, kembali lagi bersama gue Edo Pasha di channel kesayangan kalian Gavi Samis yang memberikan banyak hal pada kalian ya kan. Welcome back again sobat peopleku semua. Bagaimana kabar kalian semua di luar sana? Semoga tetap baik-baik saja ya kan. Oke, oke. Gue jujur-jujuran nih, gue nggak ada konten apa sama sekali nih. Nggak ada konten sama sekali, nggak ada konten unboxing, nggak ada konten review. Ya udahlah, akhirnya gue mau mencoba ya kembali lagi dengan konten nyobain. Jadi gue pingin challenge diri gue bikin video 1 jam karena di channel gue belum pernah ada video dengan durasi 1 jaman, mentok cuma 21 menit, itu pun dulu ya. Terus gue pikir-pikir, ide apa ya, konten apa ya, video apa ya yang sekiranya bisa bikin 1 jam. Mau bikin video gaming ya mekanikal nggak mumpuni, mau bikin video react lupa caranya. Mau bikin video podcast, kan biasanya podcast kan 1 jaman ya kan, nggak ada yang mau ngajak podcast. Masa ya kayak video yang dulu yang pernah viral 2 jam nggak ngapa-ngapain kayak gitu. No. Apapun video di konten gue, di video di channel gue ini harus tetap berfaedah, ada manfaatnya. Ya udahlah, sesekali gue mau bikin konten nyobain throwing my life kayak gitulah, menceritakan kehidupan gue biar kita saling mengenal satu sama lain ya kan. Toh nggak ada yang nanyain gue juga gimana sih kehidupan gue dari owek-owek sampai sekarang ini. Jadi videonya ini akan berdurasi lama dan kita akan bahasnya santai-santai saja. Ya udahlah. Jadi di video ini no sensor, no cut, no edit, apapun bisa terjadilah. Well, sebelum itu tetap jangan lupa tinggalkan bekas seperti like, comment, share, dan subscribe. So have fun, make it simple, enjoy. Drawing my life ya kayak gitulah. 1 jam ya kayak orang goblok ya, ngapa-ngapain gitu. Lama lo bikin video 1 jam gitu tanpa melakukan hal yang asyik. Ya semoga kalian betah menikmati video ini ya. Kita curhat-curhat santai-santai saja sobat people. Durasi masih berapa ini? 3,5 menit. Masih lama. Well, yang pertama-tama nama gue itu seperti kalian tahu, nama gue Edo Pasha. Gue lahir tanggal 11 Januari tahun 1993. Jadi umur gue sekarang itu 29 tahunan. Yes. Jadi Januari zodiak gue Capricorn, kambing. Anti galau-galau klub, tegas, berpendirian, teguh. Apapun yang menghalangi langsung serunduk. Rumah gue itu di Pasuruan, Jawa Timur.
Sudah ada yang pernah dengar daerah namanya Pasuruan, kota Pasuruan, Jawa Timur? Ya, gue tinggal di situ. Ya, bukan kota yang besar, namun kota yang cukup ramai juga sih. Nggak terlalu sepi juga, bukan kota kecil, ya emang kecil. Tapi untuk bisnis konten kreator seperti ini agak sulit. Mau collab juga susah karena kita masih orang daerah. Gila ya, kita ngobrol dari tadi masih 5 menitan. Apalagi ya, bahas apa lagi ya tentang gue ya. Apa ya, 11 Januari lahir. Makanan favorit gue itu apa saja gue makan. Jadi gue orangnya adil, gak suka milih-milih. Apapun yang ada gue makan. Minuman juga gue minum apapun, dari yang halal maupun haram. Well, apalagi ya tentang gue ya? Apalagi dong? Masih 6 menit. Sulit ya. Kalau nggak ada yang mancing-mancing gini, jadi harus monolog gitu. Jadi langsung aja. Gue bahas keluarga ya kan. Gue itu keluarga dari keluarga broken home. Bukan aib ini, ngapain ya, enggak apa-apa diceritain. Jadi gue itu lahir di keluarga yang broken home. Intinya keluarga gue itu complicated. Ya pokoknya gitulah. Saudara gue itu banyak, walaupun gue aslinya anak tunggal, anak satu-satunya, tapi pokoknya complicated lah. Gue punya kakak, gue punya adik, dan gue berdiri posisi tengah-tengah akhirnya. Ya, kalian pasti mengerti apa yang gue maksud. Pokoknya keluarga gue itu complicated lah. Gue sendiri juga sudah menikah, sudah punya anak. Istri gue ada kok, banyak kok. Banyak yang penasaran sebenarnya. Spill up istrinya dong. Ya gimana lagi, istrinya nggak mau di up. Ya udah, otomatis ya sama anaknya aja yang di up, yang spill, yang biasanya ikut gue bikin konten di Instagram biasanya. Udah, gue sudah menikah kurang lebih 4 tahun. Anak gue sekarang sudah 3 tahun. Lagi aktif-aktifnya sekali. Perkembangannya pesat, pinter, sebentar lagi sekolah. Gak kerasa. Ngapain lagi anjir? Bahas apa lagi? Masih 8 menit tuh. The hell, 10 menit aja masih belum. Ini 1 jam. Bagi yang menonton gue, mau minum silahkan, mau tinggal tidur silahkan, mau makan, mau boker silahkan. Gue nggak ngelarang, kita di sini bebas. Karena video ini bakalan lama. Bodoh amat dah, ngomong ngelantur sana sini. Bingung juga, nggak ada yang ngejak ngobrol. Tapi ini mau gue challenge diri gue sendiri, bagaimana harus bisa bikin video dengan durasi 1 jam. Ternyata sulit. Harus banyak ngomong, harus banyak interaksi. Nggak boleh diam. Keluarga sudah. Emang apa lagi ya kalau bahas keluarga ya? Ya gitulah pokoknya. Orang tua gue broken home.
gue punya kakak, gue punya adik, padahal gue itu aslinya anak tunggal, seperti itu. Masa kecil gue juga bahagia kok ya, walaupun soal mengurus anak dulu sih agak kasar ya orang tua gue ya. Ya maklum lah, tahun 90-an gitu masih kasar ya untuk mengurus anak, mengasuh anak. Yang dicewer lah, yang dipukul lah, yang digepuk pakai sandal lah, sapu lah, itu kayaknya udah lumrah lah zaman dulu. Jadi gue besar di keluarga yang sangat keras dari segi apapun, jadi mental gue sudah terlatih. Alhamdulillah untuk mendidik anak gue saat ini ya nggak kayak gitu juga ya, dengan kasih sayang lebih lembut nggak bisa ya. Tegas sih boleh, tapi kalau kasar sih enggak juga ya. Sudah nggak zamannya sekarang ya, yang penting pengertiannya ya. Dikasih tahu baik-baik, ya udah. Tuh, gimana kalian mendidik anak, atau ya pengalaman di keluarga kalian sobat people? Apakah kalian dulu waktu kecil pernah mengalami kayak gue, orang tuanya itu keras gitu, marah-marah gitu? Rata-rata anak zaman 90-an kayak gitu pasti ya kan. Udahlah, kalau keluarga ya wis begitu. Intinya gue dari keluarga broken home, gue sudah menikah, istri gue masih ada kok. Gue juga sudah punya anak. Keluarga gue kehidupan gue juga complicated dalam rumah tangga. Intinya seperti itu. Terus bahas apa lagi? Bahas percintaan mungkin ya kan. Percintaan zaman-zaman waktu kecil. Percintaan. Keluarga sudah, lanjut ke percintaan. Jadi gue dulu pertama kali suka sama cewek itu waktu SD. Kelas 1. Gokil enggak tuh? Dari SD kelas 1 aja gue sudah naksir cewek loh. Jadi gue SD itu tahun 1999. Dan di waktu gue SD dulu masih pakai catur bulan. Jadi ujiannya itu setiap catur 3 bulan apa 4 bulan ya? 4 bulan, setiap 4 bulan kayaknya. Jadi 4 bulan cawu 1, cawu 2, cawu 3, ya kayak gitu. Terus kemudian berapa tahun kemudian sudah ganti semester. Lebih enak mana sih? Semester apa cawu? Kerasan gue juga ya kan cawu ya. Ujiannya 4 bulan sekali. Kalau semester ya 4 ya kan. UTS UAS 4 kali ujian. Berarti kalau dipikir-pikir per semester itu kayak berat ya kan sekolah. Lanjut, kembali lagi. Percintaan gue dulu pernah naksir pertama kali itu waktu SD kelas 1. Nama SD gue itu SDN Gayam. Jadi nama desa ini, daerah gue ini namanya Gayam. Kalau kalian nggak tahu Gayam itu apa, jenis disebut mungkin kayak buah keras, tapi setelah digodok atau direbus itu enak rasanya, empuk, enak kayak beton gitu loh, beton isinya nangka itu loh. Lah kayak isinya nangka gitu, nanti direbus kan agak empuk lah, rasanya tuh kurang lebih sama kayak gitu. Gayam, gue sekolah di situ
pertama kali jatuh cinta di situ kelas 1. Yang gue taksir juga satu kelas juga sih ya kan. SD biasanya cuma satu kelas ya kan. Nggak ada AB nggak ada ya kan, satu kelas. Namanya gue yang pertama kali gue suka itu lupa namanya siapa. Lanjut lagi gue jatuh cinta lagi waktu kelas 3 dengan seseorang yang berbeda. Sempat dekat gitulah. Tapi ya nggak jadian, cuma cintaan lah, sukaan anak bocil gitulah. Terus pernah deket banget itu pas kelas 5 SD. Kelas 5 SD ini gue itu pernah deket banget. Dia itu anak pindahan. Dan setelah menjalani hubungan dekat, main bareng kayak gitulah. Akhirnya dia itu pindah setelah akhir semester kenaikan gitu. Dia itu pindah kelas 4. Pindah ke sekolah gue kelas 4. Dia anak Bandung, pindah kelas 4. Waktu naik ke kelas 6 dia pindah. Wah, langsung kayak breakdown, break dance, break out kayak gitulah hati gue rasanya. Rasanya galau pertama kali. Lanjut SD sudah percintaan kan ini ya kan. Lanjut SMP. SMP gue di SMPN 1 Gondang Wetan. SMPN 1 Gondang Wetan, SMP ya, SMP. SMP itu kelas 1 SMP. Gue itu wis berusaha ndak jatuh cintaan, ndak suka-sukaan, tapi ada momen ketika suatu itu baru berapa bulan gitu loh sekolah. Ada cewek beda kelas gitu loh kan. Kalau SMP kan sudah kelas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E kan kayak gitu kan. SMP nggak tahu kenapa nggak ada angin apa-apa. Ada temen gue waktu SD di kelas yang berbeda manggil gue, sini, ada yang mau kenalan. Ya oke, kenalan ya. Gue kira kenalan, ternyata di situ gue langsung ditembak loh, dengan seseorang wanita yang nggak pernah gue kenal, nggak tahu gimana sifatnya. Gobloknya lagi, gue iyain, gue terima. Ya udah, jalan-jalan, ya udah pacaran, ngerasa berbunga-bunga, ditembak cewek untuk pertama kalinya. Walaupun SD itu ya cuma suka-sukaan, tapi nggak pernah nembak cewek ya kan, nggak pernah ada status pacaran. Ya suka, deket, lalala kayak gitu. Ini SMP sudah berkembang hormonnya, ditembak, cuma berjalan berapa ya, cuma bertahan 2 mingguan. Ya gitulah ya, awal deket, kenalan, bla 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 ya gitulah. Sudah pacaran loh langsung kenalan, bla bla bla. Setiap pulang kan jalan kaki berdua, malu-malu kucing, bla bla bla. Putusnya pun itu kayak gimana ya, putusnya itu ya nggak ada masalah apa-apa loh, cuma ya udahlah tiba-tiba putus aja.
aneh. Putus aja. Kayak oh, putus. Ya udah. Ya udah akhirnya apa ya? Apa lagi ya? Kelas 1. Naksir kakak kelas juga pernah, tapi cuma malah gue yang dipermainkan. Ditaksir kakak kelas juga pernah, gue naksir kakak kelas pernah. Ditaksir kakak kelas kayak buat main semua. Setelah itu gue mulai mempunyai dendam pribadi. Akhirnya gue mulai mempermainkan, mas. Nakal. Jadi waktu itu gue kelas 2 apa kelas 1 ya? Kelas 2 gue punya pacar, nembak cewek kelas 1. Nah, pacaran lama pokoknya lah. Dan disitulah momen first kiss gue, krepek gue. Udah lah, karena sakit hati karena kakak kelas tadi itu, gue mulai kissing pertama kali, grepek, just it, nggak pernah lebih, just it. Udah pacaran, terus gue tinggalin begitu aja. Setelah sekian lama pacaran, gue naik kelas 3. Gue tinggal dia, gue cari yang lain, bla bla bla, pacaran, mainin, gue cuma mainin, bla bla bla, terus menerus. Udah sih, gitu doang. Lanjut. Jadi gue pacaran, ditembak cewek tadi awal, terus putus, nggak tahu kenapa, wis putus bocah-bocahan. Lanjut pacaran lagi gue, dan mulai serius, grepek, cuma mainin doang, nggak serius sih, permainannya yang serius. Pacaran udah grepek, pertama kali ciuman, pertama kali grepek, sudah. Pacaran seperti kayak gitu terus. Dan lanjut ke SMK. Gue sekolah di SMKN 1. SMKN 1 mana yo? SMKN 1 Pasuruan lah ya. Tinggalnya di Pasuruan ya, SMK-nya ya otomatis Pasuruan. Masa Malang, Surabaya, Sidoarjo. Gilai, masih 23 menitan. Haus aja. SMK. SMK itu dulu zamannya itu gue itu masuk pagi, ada shift-shiftan kayak kalau dulu zaman gue itu SMK. Gue itu waktu kelas 1 itu masuk siang, dan kakak kelas 2, kelas 3 itu masuknya pagi. Oke, sistemnya kayak gitu. Gue mau cerita aja, bebas lah ini. Terus gue aslinya anaknya cupu. Kalau awal macak cupu. Ya kalau sekarang mah zamannya fuckboy lah, apalah. Jadi gue tuh mainnya itu awal itu cupu, lihat sikon. Kalau sudah mulai menunjukkan jati diri ya kan. Karena bahas percintaan. Kemudian lanjut di SMK, pacar pertama kali gue ini anak kembar. Dia itu anak kembar kecil gitu, imut, lucu pokoknya lah, anak kembar.
gue pacaran itu karena kayak apa ya, mereka berdua ini, yang salah satunya itu naksir gue itu selalu lewat depan kelas gue lah kayak gitu, terus lihat-lihat kayak gitu, lihat salting gitulah ya kan. Zaman dulu kalau naksir orang pingin ngedeketin kan kayak gitu, lewat caper, lewat depan kelas gitu ya kan. Ya udah at the moment of time at the moment of time ada temannya kan. Dulu kan kalau mau nembak gitu kan pasti ada temennya dia manggil kita, gini mau diajak gini mesti gitu. Zaman dulu itu situasinya kayak gitu. Mesti kalau mau menembak seseorang pasti temen kita yang suruh berangkat duluan menjemput idaman kita. Lucu zaman dulu itu ya kan pacarannya. Kalau kita zaman sekarang mah aplikasi lah, apalah, tai kucing lah. Lah dulu mah lucu zaman kayak gitulah ya kan. Ada yang relate dengan cerita gue, dengan pengalaman gue ini. Ya udah pacaran bla 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 bla, yang namanya bocil ya enggak bocil juga. Dia itu nggak pernah pacaran, ya deket-deket doang. Sedangkan gue ini sudah nafsuan. Ya udah akhirnya nggak cocok. Akhirnya putus. Terus lanjut gue pacaran lagi. Nah, gue naksir terus pacaran lagi sama teman sekelas. Jadi gue SMK itu jurusan TKJ, teknik komputer jaringan. Gue masuk itu pun juga nggak tahu, pokoknya keren aja kelihatannya, komputer. Gue kira lihat komputer doang ya kan, ternyata nganu jaringan, memperbaiki komputer, laptop, keyboard, mouse kayak gitu, ngatur jaringan. Nah ternyata males. Lanjut lagi, kembali lagi gue naksir dan pacaran lagi sama teman sekelas gue, cantik, putih, tinggi, dan nafsuannya itu gede banget. Wah cocok ini saat sefrekuensi sama gue. Dan dengan nih cewek pertama kalinya gue cipokan dalam kelas. Gokil nggak? Masih kelas 1 ini. Jadi masuknya siang, pulangnya itu ya maghrib lah, menjelang mau isya gitulah. Kelas sudah sepi, sekolah mulai sepi. Ya terkadang ada yang masih nongkrong gitu depan sekolah gitu, jadi nggak ditutup gerbangnya. Kita ngambil kesempatan atau moment of time. Ya udah cipokan di dalam kelas di sekolah dengan adrenalin yang tinggi. Gokil sih itu, pengalaman tergokil gue sih. Ya udah, nggak ada apa-apa lagi, nggak ada kasus juga untungnya. Terus dikarenakan dia naksir teman sekelas gue, ya, cinta segitiga akhirnya. Dia sebenarnya naksir ini gue, ini dia, ini teman gue cowok. Gue naksir dia naksir teman gue, satu kelas ini masihan. Tapi gue pacaran sama dia, ya untungnya si cowok ini, teman gue ini nggak naksir gue. Itu aja sih. Ya udahlah, kita putus. Buset, masih setengah jam.
putus. Akhirnya ndak pacaran, tapi masih kelas 1 gue naksir. Kayak di sekolah itu kayak salah satu apa ya, bunga sekolah lah, bunga desa, bunga sekolah gitulah, yang terkenal gitulah, yang famous gitulah di sekolah gitu. Ya deketinnya ya sulit, deketinnya kan sulit, dia yang punya pacar lah, yang banyak deketin lah, saingannya sulit. Berhubung gue Capricorn, pantang menyerah, ya udahlah, gue kejar terus berbulan-bulan. Akhirnya kita pacaran, dan dia termasuk pacar terlama sih. Dari kelas 1 pacaran, putus nyambung. Dianya ya wis selingkuh di belakang gue, ya udahlah, putus. Akhirnya gue pacaran sama yang lain. Yes, momennya seperti itu. Terus pas kelas 2 SMK itu kita pacaran lagi. Ya pacaran serius, berkomitmen. Ya udah, akhirnya pacaran guys, dah pacaran sampai kelas 3 SMK, kelas 3 terus kuliah itu baru pisah, karena dia kuliah gue kagak. Kalau di SMP tadi pertama kali cipokan, grepek-grepek. Kalau sama dia ini pertama kali gue ngentot. Ya gimana lah ya. Jadi bersama dia ini panjang, makanya dari itu ngehek pertama kali ya sama dia pas SMK. Nya lama masa nggak ngerti sih. Zaman SMK kan zaman SMK SMA itu kan zaman adrenalin pingin tinggi, hal pingin coba-coba itu tinggi, ya itulah. Nggak digunain anjir, apalagi ya. Terus lulus, terus kuliah, dia kuliah, gue nggak kuliah. Gue pengen nggak kuliah, akhirnya putus. Dia sama yang lain, dia dapat teman kuliahnya juga gitulah. Jadi gue SD itu tahun 199 tambah 6 2005 gue SMP. Terus 3 tahun 2008 gue SMK. Lulus tahun 2011. Terus kemudian gue kuliah tahun 2012, lulus tahun 2016. Cepat gue kuliahnya. Gue kuliah di STK gue sekolah di STKIP PGRI Pasuruan sedikit. Sekolah guru, jadi guru. Dan gue lulus, gue sebenarnya punya ijazah guru, iya, pendidikan bahasa Inggris. Ya gitu, iseng-iseng aja ya, karena dipaksa orang tua. Akhirnya kuliah demi membahagiakan
orang tua. Kuliah, percintaan di kuliah ya gitulah. Nasir tembak, main-main, jebret, sudah putus. Nasir channel pacaran lama gitu-gitu, hubungannya kayak gitu-gitu, putus, tinggal kayak gitulah selebihnya. Terus akhirnya kerja, lulus kerja, nikah, ngewek, punya anak, udah percintaannya kayak gitu kedua. Ya udahlah. Ngomong-ngomong gitu tadi, lanjut kita bahas apa ya? Kenakalan mungkin ya, kenakalan gue. Gue nggak mau munafik, gue nggak mau sok suci. Temen-temen gue juga udah pada tahu gimana tahiknya gue. Kalian pernah lihat kan gue ngerokok aktif. Gue ngerokok pertama kali itu diajarin orang Dermulen. Kalian tahu orang Dermulen, pasar malam. Kan ada pasar malam yang ada wahana kincir angin, wahana kayak gitulah, wahana kuda itu loh, pasar malam namanya. Nah di situ kan banyak orang ya kan, rame bla bla bla. Jadi pas SD itu gue sudah belajar merokok pas SD. Jadi gue sudah belajar merokok pas SD. Ya udah diajarin orang-orang itu. Pas lagi istirahat, ini coba nih kisah pertama ya batuk-batuk kan, nggak tahu tekniknya kayak gimana, rokoknya orang kayak gitu kan keras-keras. Ya udah belajar doang, batuk-batuk sudah. Lanjut di SMP. Di SMP itu kenakalan gue ya itu sudah mulai merokok, terus kenal teman-teman, punya geng, punya perkumpulan, terus tawuran antar kelas, tawuran antar sekolah juga pernah. Itu SMP sampai dikejar polisi, padahal waktu itu jumlah kita itu ya nggak sebanding dengan sekolah musuh. Dikejar-kejar polisi. Terus masuk BK itu wes sering masuk BK, rambut gondrong, tiap upacara hari Senin itu pasti kena atau sembunyi-sembunyi. Oh iya, kenakalan ini lagi di SMP gitu. Pernah loh, golongan gue ini kalau SMP ngerokok di kamar mandi. Gokil nggak? Ngerokok di kamar mandi. Jadi gantian, ada yang jaga, ada yang masuk buat rokokan. Terus kalau sudah selesai cuci tangan. Jadi di dalam kamar mandi itu kalau lagi ngerokok gitu ada 4 sampai 5 orang guys, gantian ngumpul-ngumpul, selesai keluar, pakai parfum, cuci tangan, aman. Mulut ya tinggal minum-minum apa gitu, sudah beres, hilang kenakalan itu. Ya udah, kenakalan itu pertama kali cipokan, pertama kali grepek-grepek, mulai berlanjut dari situ. Apa lagi ya? Sudah, terus SMK itu kenakalan gue ya. Dulu kan ada lapangan gitu ya kan, lapangan upacara, lapangan basket, itu sering kita itu kayak kayak apa ya, kayak pertandingan, bikin pertandingan sepak bola itu loh, apa, futsalan tapi dengan dana alias taruhan. Jadi kalau ada jam kosong kita langsung bra sepak bola. Akhirnya pas suatu momen ada guru killer ini, gurunya killer, suka marah-marah, suka langsung asal jewet, asal tendang, pokoknya wis ketahuan kalau ini taruhan.
Dan pas yang main itu ya udah suruh telanjang kaki, panas-panas siang hari, telanjang kaki futsal di lapangan yang itu adalah cor-coran. Kebayang nggak panasnya gimana? Kita disuruh main, selesainya kaki kita pada meloncot. Anjing, itu momen paling anjing. Benci gue sama guru itu, tapi nyebelin emang gurunya pokoknya mah. Terus pertama kali ngewek dengan pacaran yang tadi yang lama itu, yang dari kelas 2 sampai kuliah itu, terus bisa pertama kali ngewek, selingkuh gue. Terus di SMK lagi, oh iya, SMK dulu itu pernah gue itu bolos sekolah. Biasa sih kayaknya ya kalau sekolah itu ya kelas 1 itu niat-niatnya sekolah. Kelas 2 itu mulai seimbang antara niat dan males. Pas kelas 3 ini hancur rusak gue pokoknya wes kelas 3 itu. Jadi kelas 3 itu gue itu pernah bolos, nggak sekolah. Kalian kalau nggak percaya silakan tanya yang pernah sekolah di SMKN 1 Pasuruan. Gue pernah kasus nggak masuk sekolah hampir 1 bulan. Kalau di total itu 1 bulan. Alasannya sih simple. Dulu sekolah standar itu masuk itu jam 7 loh ya. Jam 7 itu wis masuk loh. Menurut gue itu pagi loh. Kalau SMK itu masuk paginya itu jam 6.45. Anjing. Padahal kita pas SMK itu kan ya habis sekolah ya kan nongkrong sampai malam terus ngantuk. Kadang susah bangun pagi ya kan. Ya itu akhirnya sering terlambat. Kalau terlambat dikancingi ya udah. Biasanya kalau terlambat dikancingi disuruh nunggu berapa menit, disuruh masuk bikin surat pernyataan telat gitu ya kan. Kalau gue enggak, langsung pulang gue. Cabut ke rumah, cabut ke bengkel, gue kan dulu anak bengkelan. Cabut ke bengkel ya udah ditulisnya kan Alfa. Kadang gue minta izin buatkan surat izin ke cewek gue yang kemarin tadi itu, tolong buatkan gue izin sakit lah, izin apalah pokoknya lah. Jadi guru-guru ini kan dulu kan gurunya kan ganti-ganti ya kan, setiap mata pelajaran kan ganti-ganti. Kok arek iki nggak pernah masuk yo. Akhirnya di total 1 bulan masuk ruang apa waka koyaknya dulu itu ada 5 waka gitulah, waka akhirnya diskors gue. Lo sudah keterlaluan lo kelas 3 ini nggak asal ngeluarkan, lo pindah atau lo mondok. Nah akhirnya gue milih mondok. Di mondok ini ya wis tinggal di sebuah pondok, mengikuti segala sistematikanya di dalam pondok tersebut selama berapa bulan gitu loh, 1 bulanan nah gitu, mengikuti sistematikanya ya wis. Kalau ada ngaji ya ngaji, sholat berjamaah. Terus kalau ada pelajaran di sana yang ngikutin pelajaran agamanya. Kalau pagi kita ini sekolah terus pulangnya siang, ya udah selebihnya setelah di pondok ya udah mengikuti aturan pondok. Akhirnya bebas, mulai taat lagi wes sekolah. Deng. Sudah. Terus akhirnya ya karena itu gue alasan nggak kuliah, langsung kuliah karena mager itu. Males aja belajar terus ya kan, akhirnya mager. Akhirnya tahun 2012 tadi gue kuliah karena gue itu merasa bersalah aja. Ya gimana ya kan,
ibu gue pas awal gue masuk SMK itu ibu gue meninggal ya kan. Gue masih belum bisa bahagiain gue waktu kecil itu karena keluarga gue broken home. Akhirnya gue ikut nenek gue, bokap gue nikah lagi lah gitulah. Gue juga males, akhirnya gue diasuh nenek dan jarang ketemu ibu gue. Ketemu ibu gue cuma pas weekend aja, Sabtu Minggu gue nginep di rumahnya. Sampai akhirnya gue SMK, gue ikut ibu gue ternyata nggak bisa lama-lama nemenin gue ya. Waktu itu gue ya awal bisa naik motor sendiri ya kan, agak gimana kayak arogan gitu ya kan, masih umur 16 tahun, belum punya SIM juga, emosi juga masih labil, akhirnya kecelakaan. Gue cuma nggak apa-apa, awal kecelakaan sih nggak apa-apa, nggak ada luka-luka yang kayak gimana, ndak, fine aja. Setelah itu ibu gue kayak sakit, penurunan, drop, karena ternyata paru-parunya itu ada yang bocor. Akhirnya udah terlambat waktu dibawa ke rumah sakit, akhirnya meninggal. Ya karena itulah gue itu kayak ngerasa menyesal gitu loh. Gue belum bisa bahagiain orang tua, ngebanggain orang tua. Sekolah juga waktu itu hampir dikeluarkan, jangan bolos terus. Akhirnya ya udahlah, mau gak mau gue harus berubah. Ada nenek juga ya udah gue kuliah demi orang tua, balas budi aja, mau ngebanggain kalau gue bisa kuliah cepet jadi sarjana dengan nilai yang bagus. Alhamdulillah kan, aslinya gue itu rajin anaknya, pintar juga, IPK tinggi terus. 4 berapa, IPK cuma mentok 4 kan. Ya 3 berapa, 3 di atas 3,5 lah pokoknya. Banyak nilai yang A. Ya udah, kuliah setiap dapat apa sih namanya dulu kayak rapot gitu, yang 1 lembar kertas itu gue tunjukkan ke nenek gue. Nih nilai, kalau gue beneran kuliah, beneran serius, bisa sekolah bener, ya udah itu. Itulah kenakalan gue. SMK sih nggak pernah macam-macam. Iya mentok. SMK itu nakalnya gue, mabok. Dulu pernah ya nyimeng gitu, pernah mabok, iya, nyimeng, iya, ngewek, iya. Untungnya nggak pernah narkoba. Alhamdulillah nggak. Nyimeng apa bukan narkoba ya? Iya juga ya. Jing, tawuran, iya, pernah. Semua jenis kenakalan itu sudah pernah gue lakuin. Brengsek ya, ngerokok, minum, main cewek, tawuran, nyimeng. Dulu pernah nyimeng, itu pun ya diajak, gak pernah beli. Udah, akhirnya SMK itu wes gue bener-bener ya udah pacaran doang sama mabok, ngerokok, sudah. Sama kuliah yang benar, ya lulus kerja wis keluar dari lingkungan yang kayak gitu-gitu. Akhirnya ya udah berubah, sudah mulai mengurangi hal-hal negatif. Kemudian kita bahas apa ya, setelah kuliah berarti kerja ya, waktu karir, bahas karir ya kan. Karir. Jadi dulu setelah lulus kuliah, gue diajak kakak gue kerja, mendaftar gitulah, ada sekolah gitu loh, sekolah dasarnya namanya
SDN Kraton Pasuruan, masih Pasuruan, SDN Kraton. Nah di situ gue kerja sebagai staf TU. Aslinya waktu itu ada bahasa Inggris, ada pelajaran bahasa Inggris. Gue dimasukkan ke situ untuk jadi guru bahasa Inggris sebenarnya. Namun kemudian bahasa Inggris dihapus, sedangkan gue sudah masuk gitu, sudah masuk data kepegawaian. Akhirnya ya udah jadi staf TU. Di situ lama 3 tahunan lah. Gaji ya nggak seberapa juga. Mohon maaf tapi emang kenyataannya kayak gitu. Silakan tanya yang masih bekerja. Jadi PNS juga masih sulit zaman segitu. Cuma bertahan 3 tahun gue putuskan untuk keluar. Dan itu pun gue sudah menikah loh, posisinya sudah menikah. Dalam 3 tahun karir gue sebagai staf TU, terus kemudian jadi guru bahasa Inggris lagi, tapi dalam konteks ekstrakurikuler juga dibayar juga. Wah, sudah mulai solid nih pendapatan. Akhirnya nikah, terus mulai nyoba YouTube, nyoba doang, iseng. Dan waktu itu gue juga keluar, akhirnya resign, fokus deh ke YouTube walaupun gak ada uangnya. Nyoba YouTube gak ada uangnya, ya gue cuma penghasilan, ya dari uang sisa tabungan akhirnya yang gue pakai sehari-hari. Gue bikin bisnis jalan. Terus ada lagi gue juga mau melamar pekerjaan yang lain, akhirnya ditolak-tolak. Juga sempat jadi kurir, sempat jadi tukang ojek juga, Grab. Cuma bentaran doang, akhirnya pandemi. Gue kan masuknya tahun 2016. Gue resign di akhir 2019. Terus pandemi datang, jebret, tutup semua, hancur. Ya udah habis di rumah, akhirnya bikin konten terus menerus sampai sekarang ini. Udah sambil jagain anak, istri juga kan masih kerja juga di luar, tapi kerja di luar ya karyawan gitulah. Terus anak juga sudah mulai besar, nggak ada yang ngasuh juga waktu itu. Akhirnya ya udahlah, gue pilih fokus ngedidik anak, ngejaga anak sambil bisnis di luar, sambil nge-YouTube, sambil endorsan di Instagram. Makanya subscribe nih channel biar berkembang demi anak gue. Follow Instagram gue edo_g_visha. Di situ juga banyak konten-konten menarik kok, video-video real pendek juga sering gitu gue upload setiap hari. Jadi kalian gak akan bosen, gak ada penyesalan mengikuti gue. Ya wis, ngasuh anak, ngejaga anak, bisnis, endorsan, YouTube, sudah. Itu aja yang gue lakuin saat ini kesibukannya. Udah ya kan kayaknya udah 54 menit juga. Gue tutup aja. Well, terima kasih banyak yang sudah menonton video gue yang lama dan membosankan ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton, apalagi sampai di menit ini. Terima kasih banyak yang menonton sampai di awal-awal tadi aja sudah banyak. Terima kasih yang sudah mengklik aja, sudah gue ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Gue cuma mau sharing informasi ya tentang gue ya kan. Yang nggak ada yang ngajak podcast juga, yang nggak ada yang mau menggali informasi tentang gue juga ya.
Ya udahlah, gue pengen sharing kepada kalian kalau gue itu sebenarnya kayak gini loh orangnya, biar kalian itu nggak kaget. Ya wes kayak gitulah kehidupan gue kayak gitu. Pernah bandel, sekarang ya udah enggak lah, jadi orang tua. Ya jadi orang tua yang baik pada anak sekarang itu. Udah panjang ya kan, dari bahas awal gue, biodata gue, bahas keluarga, bahas percintaan, bahas kenakalan, bahas karir. Sudah banyak yang dibahas ternyata. Well, sudah 55 menit, tinggal sedikit lagi 1 jam. Ini itu challenge, gue mau bikin video yang berdurasi 1 jam. Ya semoga ada yang menonton sampai habis. Jadi sekarang gue yang men-challenge kalian, apakah kalian bisa bertahan menonton video gue ini selama 1 jam. Ya hidup gitulah, challenge. Channel kecil lagi. Ya pokoknya sudah, terima kasih banyak yang sudah menonton video kali ini. Semoga tetap fun, tetap chill. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. See you next time. Peace. Azan, diam dulu. Dah selesai yang dibahas. Nggak ada lagi yang mau dibahas. Pokoknya jangan lupa subscribe, jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Terima kasih banyak. Jangan lupa follow Instagram gue @edo_gvisha, @edo_gvisha. Di situ banyak konten-konten real video pendek. Ya kayak gitulah pokoknya, lucu-lucu, seru-seru. Udah. Bye bye. 59. Seru juga ya bikin kayak gini, cerita sendiri. Please tulis di kolom komentar bikin konten apa lagi yang seru, yang menarik pastinya. See you next time. Peace. Hidup Asia out.
Dadah.